Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film berjudul Book of Blood 2009. Menceritakan tentang seorang wanita yang mengalami sakit, yakni sensitif terhadap suara. Dia pergi ke suatu tempat bertujuan untuk menyendiri sekaligus menenangkan dirinya. Akan tetapi, di sana dia malah menemukan fakta baru yang akan mengancam keselamatannya. Penasaran kan bagaimana cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan wanita muda cantik yang bernama Jenna yang memiliki rumah di pinggir pantai dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Diketahui Jenna memiliki gangguan yang membuatnya menderita, yaitu dia sangat sensitif dengan suara. Terlebih lagi suara ketika orang lain mengunyah makan. Hal itu sangat mengganggu dirinya. Lalu saat malam hari tidak sengaja Jenna mendengar percakapan kedua orang tuanya yang akan membawa Jenna ke pengobatan. Ibunya terpaksa melakukan ini untuk Jenna karena Jenna telah berhenti meminum obat. Tidak mau dibawa berobat, malam itu juga Jenna membawa sebagian uang orang tuanya lalu pergi melarikan diri. Kemudian Jenna datang ke terminal dan membeli tiket bis untuk pergi jauh dari tempat tinggalnya. Tapi di sana Jenna bertemu dengan seorang pria asing yang terlihat menguntitnya. Lalu Jenna pun segera menaiki bis dan melakukan perjalanannya. Namun ketika bis itu berhenti, Jenna melihat pria tersebut berada di dalam bis. Di situ Jenna berusaha bersembunyi dan pergi menjauh dari bis. Setelah berhasil kabur, Jenna pun masuk ke dalam warnet untuk mencari kos-kosan di internet. Setelah mendapatkan tempat yang cocok, Jenna pun segera bergegas ke kosan tersebut yang ternyata tempat itu dimiliki oleh pasangan suami istri yang bernama Ellie dan Sam. Selain Jenna, ada penghuni kos lain seorang pria bernama Gavin yang memperkenalkan dirinya kepada Jenna. Lelah dengan perjalanannya, Jenna pun mencoba istirahat di kamarnya. Namun, tiba-tiba Ellie muncul di belakang Jenna. Ellie pun mengajak Jenna makan bersama. Di saat mereka sedang makan, Jenna melihat kembali serangga itu muncul dari lantai. Setelah selesai makan malam, Ellie dan Sam memutuskan tidur, sementara Jenna dan Gavin masih mengobrol satu sama lain. Dalam obrolan itu, Gavin mengajak Jenna jalan-jalan dan mereka pun bertukar nomor ponsel. Yang dialami malam itu, ternyata Jenna hanya bermimpi. Pada keesokan harinya, Jenna terbangun dan melihat pasangan pasutri Ellie dan Sam sudah sibuk mengurus pekerjaan di luar rumah. Kemudian Jenna pun pergi ke cafe shop untuk bertemu dengan Gavin. Namun Jenna yang sudah menunggu lama, Gavin tidak kunjung datang. Gavin meminta maaf melalui pesan kepada Jenna. Lalu saat Jenna meninggalkan tempat tersebut, Jenna melihat pria itu yang terus saja mengikutinya. Seketika Jenna pun panik dan memutuskan untuk melarikan diri dari jalan dapur. Ellie yang di rumah merasa heran melihat Jenna pulang seperti orang ketakutan. Jenna pun bercerita bahwa dia selalu diikuti oleh seorang pria tidak dikenal. Lalu Ellie pun mengajak Jenna melihat kebunnya sekaligus untuk menghibur Jenna. Merasa sudah tidak betah lagi di kosan tersebut, Jenna awalnya ingin pergi dan mencari kosan lain. Namun di situ tiba-tiba Gavin mencegah Jenna, memintanya untuk tetap tinggal sampai beberapa hari. Mau tidak mau Jenna pun setuju. Pada malam hari, Jenna pun kembali mendengar suara dari balik dindingnya. Ternyata ada wanita hidup yang terjebak. Seketika Jenna pun kaget. Gavin yang mendengar teriakan Jenna bertanya melalui chat kepada Jenna. Jenna pun segera meminta Gavin menghubungi polisi. Namun yang Jenna chat adalah Ellie yang memegang ponsel Gavin. Sekarang Jenna tahu siapa sebenarnya pasutri Ellie dan Sam. Jenna pun memilih untuk menyerang dan melarikan diri. Tapi pergerakan Jenna sudah terbaca, di mana Ellie dan Sam mengunci semua pintu. Jenna yang tidak menyerang, dia mencoba kabur melalui jalan tikus yang ternyata akhirnya usaha Jenna sia-sia. Sam dan Ellie berhasil menangkap Jenna dan membiusnya. Begitu tersadar, Jenna sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia hanya bisa melihat dan mendengar.
Ellie mengetahui Jenna memiliki masalah dalam hidupnya. Ia mencoba membantu Jenna dengan cara di mana Ellie akan memotong lidah, menjahit mulut dan kupingnya agar Jenna lebih baik dan tenang. Sungguh cara itu gila. Ellie meyakinkan Jenna akan merawatnya di balik dinding seolah-olah seperti dijadikan koleksi. Dan lebih gilanya lagi, ternyata Gavin sudah terlebih dahulu dijadikan koleksi oleh Ellie. Detik-detik saat Ellie ingin menjahit Jenna, tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi yang ternyata dia adalah seorang pria yang selama ini menguntit Jenna. Pria itu bernama Balsam. Dia adalah ayah dari pacar Jenna yang mundir. Maksud kedatangannya, dia hanya ingin berbicara dengan Jenna. Ellie pun menyambutnya dengan baik. Lalu secara diam-diam dia meminta Sam untuk membunuhnya. Tepat di waktu yang bersamaan, obat bius Jenna mulai menghilang. Dengan masih seluruh badan lemas, Jenna berusaha kabur dan bersembunyi di dalam gudang. Di situ ternyata Jenna kaget melihat seorang pria dalam kondisi mengenaskan. Jenna pun mengubah rencana untuk melarikan diri menggunakan mobil Balsam. Namun sayangnya, Sam dan Ellie datang sambil membawa jasad Balsam. Di situ mereka berencana untuk membuang semuanya untuk menghilangkan jejak. Tanpa sepengetahuan Sam dan Ellie, di dalam mobil Jenna sedang bersembunyi. Ternyata pasutri ini pergi ke sebuah tempat dan mereka di sana membuat skenario seolah-olah mobil itu kecelakaan. Sam dan Ellie sama sekali tidak tahu ada Jenna di dalam mobil. Jenna pun di dalam mobil ikut terjun ke jurang. Kemudian pada cerita yang berbeda diperkenalkan seorang dosen yang bernama Mary. Diketahui Mary mengalami kesedihan yang mendalam karena putra kesayangannya meninggal akibat sakit leukemia. Karena Mary yang terus sedih dan tidak semangat hidup, datanglah seorang murid bernama Simon yang mengaku bisa membuat Mary berkomunikasi dengan arwah anaknya yang sudah meninggal. Awalnya Mary tidak percaya, tetapi Simon berusaha meyakinkan Mary dan dia akan membuktikan dengan melakukan ritual. Di hari pembuktian tiba, Simon melakukannya di sebuah ruangan tertutup dan akan disaksikan Mary dan teman-temannya. Begitu lampu dimatikan, terdengar sebuah teriakan menjerit. Lalu ketika lampu dinyalakan, ternyata dalam sekejap Simon terbaring lemah, serta di sekelilingnya banyak tulisan-tulisan menggunakan darah. Di antara banyaknya coretan, Mary melihat tulisan dari putranya yang mengatakan, "Aku tidak tidur, Ibu." Sejak saat itu, Mary mulai percaya dengan Simon dan hubungan mereka berlanjut hingga dekat dan menjadi pasangan kekasih. Namun seiring berjalannya waktu, Mary memergoki Simon yang berselingkuh. Mary marah dan meminta penjelasan kepada Simon. Simon pun mengungkapkan bahwa dia sudah bosan dengan Mary dan selama ini dia berbohong bisa berkomunikasi dengan arwah. Dan apa yang dipercaya Mary itu hanyalah settingan. Mary yang kecewa marah kepada Simon dan menyendiri di kamar anaknya. Dan secara tidak sengaja putra Mary benar-benar hadir. Dia pun memberi pesan kepada Mary yang berkata bahwa dia bersama kita. Di keesokan harinya, Simon meminta maaf kepada Mary dan pamit pulang. Namun di situ Mary meminta agar Simon tetap bersama dirinya. Dan dia sebenarnya tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan Simon semalam. Dan ternyata Mary bertujuan untuk menjebak Simon dengan mengundang wartawan dan jurnalis. Di situ Mary mengatakan bahwa Simon dapat berkomunikasi dengan arwah dan Mary meminta Simon membuktikannya di depan mereka. Simon sangat panik, tapi dia berusaha tetap tenang. Mau gak mau, dia akan melakukan pembuktian itu tanpa settingan. Begitu dilakukan, ternyata putra Mary benar-benar hadir bersama roh lainnya, seakan-akan ingin menghalalkan sebuah cerita kepada Simon. Namun mereka tidak menulisnya di tembok, melainkan mereka menulis cerita di seluruh tubuh Simon. Kemudian di tempat yang berbeda diperkenalkan pembunuh bayaran bernama Bennett. Di situ dia mendatangi seorang pria untuk menagih hutang. Namun pria itu tidak sanggup membayar. Alhasil Bennett membunuh pria itu dengan kejam.
Sebelum dia dibunuh, pria itu sempat memberitahu bahwa di sebuah tempat terdapat buku yang sangat bernilai mahal yang bahkan bisa melunasi hutang-hutangnya. Kemudian Bennett pun dan temannya yang bernama Steve bergegas pergi ke tempat tersebut. Tempat yang mereka tuju adalah sebuah tempat yang terkutuk yang ditinggalkan orang. Setibanya di sana, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba mogok. Saat Bennett memperbaiki mesin mobil, temannya mulai diganggu oleh sosok goib. Steve mendengar suara ibunya dan Steve mencoba mengikuti suara tersebut. Bennett yang mengikuti dikagetkan oleh Steve yang tiba-tiba menembak dirinya sendiri. Meskipun temannya sudah tewas, Bennett tetap melanjutkan mencari keberadaan buku tersebut. Akan tetapi, gangguan-gangguan yang begitu intens tidak membuat Bennett gentar. Ia pun melanjutkan pencarian dan akhirnya menemukan sebuah rumah yang nampaknya berpenghuni. Begitu Bennett masuk, ternyata rumah itu adalah rumah Mary. Bennett bertemu Mary yang sedang bersama Simon, di mana buku yang Bennett cari ternyata adalah Simon yang di tubuhnya penuh dengan coretan. Dan di antara coretan-coretan itu terdapat nama Bennett. Secara tiba-tiba ratusan tikus-tikus keluar mengejar Bennett. Pria itu pun panik menusuk-nusuk tubuhnya sendiri karena tikus-tikus itu mengerumuni tubuhnya, yang padahal itu hanyalah ilusi. Bennett yang masih bisa bertahan beranjak pergi dan sampai di sebuah rumah yang ternyata itu milik Ellie dan Sam. Di situ tidak sengaja Bennett melihat Sam sedang memindahkan Gavin. Ellie membunuh Bennett dan mengubah tubuhnya menjadi mengerikan. Scene kembali kepada Jenna yang beruntung dia masih selamat. Jenna tersadar di rumah sakit dan melihat kedua orang tuanya sedang berbicara dengan polisi. Mereka membicarakan mantan pacar Jenna yang tewas bundir. Diketahui Jenna adalah orang terakhir yang berhubungan dengan mantan pacarnya itu. Dan itulah alasan kenapa Balsam ingin bertemu dengan Jenna karena untuk meminta penjelasan. Di situ Jenna sadar bahwa dia sangat bersalah karena dulu dia telah mempengaruhi mantan pacarnya untuk bundir. Jenna pun akhirnya memilih keputusan gila di mana dia kembali kepada Ellie dan Sam untuk merelakan dirinya dirawat oleh mereka agar terhindar beban pikiran dan tenang dari masalah-masalah yang dia alami. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Book of Blood. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.